buat kamar ke atas itu sudah bisa langsung dikerjakan, nggak mesti harus membuat cor ulang tuh enggak. Ini lah salah satu kelebihan rumah kita. Jadi ya saya pikir betul-betul Koprunas luar biasa. Kita membangun rumah sekelas subsidi, tetapi proyeksi kedepannya konsumen sudah dipikirkan. Kalau sampai keberkahan rezeki buat membuat kamar atas pun sudah kita pikirkan. Jadi konstruksi kita konstruksi siap untuk 2 lantai rumah Koprunas jadi. Nih Pak, pada saat pembangunan nih, kendala apa yang paling krusial nih Pak? Atau dari jalan atau dari tukang yang sangat minim? Kalau tukang itu kan sebenarnya kan kita ini polanya kan gini deh, dengan kontraktor itu kan sistemnya kita kan putus ya, artinya kendala itu walaupun pada kenyataannya dialami oleh kontraktor, tapi juga kita tetap, karena apa? Karena kan kontraktor ini kan kita kasih waktu. Kalau misalkan dengan kontraktor ini mau ngambil 50 unit, kan kita kasih waktu hanya 5 bulan. Nah 5 bulan ini harus kelar. Kalau nggak kelar, ya di situ sudah ada ketentuan, konsekuensi dan sebagainya, itu sudah kita cantumkan di dalam SPK itu. Makanya kalau kendala itu sebenarnya kita sebagai selaku manajemen Koprunas sebenarnya nggak menginginkan ada kendala, tapi kendala kita yang jelas-jelas itu ya kalau dengan waktu yang sudah kita tentukan tapi ternyata tidak bisa terpenuhi, otomatis jadi kendala kita ya. Karena apa? Harusnya 50 kelar, ternyata nggak nyampe 50. Nah, ini kan kendala ini pada tataran teknis sebenarnya kan kontraktor, tapi karena kontraktor itu kerja dasarnya SPK dari kita, SPK kita kasih waktu 50 unit, kita kasih waktu 5 bulan. Dengan 5 bulan itu bisa selesai. Ya kalau bisa selesai berarti nyaris kendala itu bisa dibilang nggak ada. Tapi pada umumnya kendala itu memang dihadapi langsung oleh pihak pelaksana dalam itu kontraktor. Kendalanya Kopnasnya satu, tidak sesuai komitmen atau sesuai SPK yang menjadi kesepakatan awal. Kalau misalkan 50 tadi 5 bulan kelar, ternyata enggak, itu otomatis kendala juga di kita gitu. Oke, baik Pak, untuk 1 unit rumahnya sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama Pak kira-kira? Kalau dihitung gitu nggak bisa ya. Yang jelas begini, ini ada 3 kontraktor, saya kasih waktu 5 unit, itu sebulan harus kelar. Nah, makanya kalau, dan juga tergantung juga tenaga, tapi rata-rata maka kontraktor Koprunas itu harus spesialis. Setiap saya ketemu calon kontraktor saya tanya dulu, udah biasa bangun rumah subsidi belum? Kalau belum, rata-rata nggak kejar waktunya. Jadi tadi itu mungkin tambahan, calon kontrak mitranya Koprunas itu, kontraktor itu harus tidak-tidaknya sudah pernah membangun rumah subsidi. Karena itu salah, walaupun itu nggak masuk dalam ketentuan, tapi saya meyakini kalau sudah biasa bangun rumah subsidi, ya saya sedikit lebih tenang karena waktu kita kan kita batasi. Maka kalau saya ditanya 1 unit itu berapa hari, nggak bisa. Tetapi kalau 5 unit sebulan, ini rata-rata kelar semua. Ya, itu dengan asumsi tenaga kurang lebih 15 orang itu. Minimal 8 untuk 5 unit ya. Itu minimal 8 orang, maksimal 15. Itu rata-rata 5 unit itu sebulan kelar. Jadi belum saya temukan, karena memang juga belum kita coba 1 unit itu berapa hari, belum. Kita yang jelas per 5 unit 1 bulan kelar gitu. Oke, baik Pak. Untuk kebutuhan air sendiri nih Pak, itu dari konsumen atau dari kita sebagai developernya Pak? Nah, kalau rumah kita itu kan syaratnya rumah siap
namanya siap STK serah terima kunci kan berarti sudah ada ya. Jadi sumur itu sudah otomatis sudah ada dari kita. Cuman ada sedikit kendala khususnya di Tajur saat ini. Di Tajur itu kebetulan untuk rata-rata memang kendalanya air. Kendala dalam arti bukan berarti nggak ada air ya. Airnya itu karena dulunya itu juga sawah, jadi air ini nggak bisa langsung siap saji, nggak bisa. Jadi harus sementara waktu air yang sudah bisa dipakai itu ya sementara hanya untuk nyuci. Tapi kalau dimasak sih memang belum siap. Itu harus kedalamannya pun juga harus didalemin lagi. Tapi pada intinya kita STK itu otomatis sudah ada airnya, sudah ada sumurnya. Baik Pak, sebagai penutup ya Pak, pertanyaan terakhir nih, apa sih Pak kiat-kiat agar proses pembangunan itu bisa cepat? Ya kiatnya sebenarnya butuh kiat khusus nggak ada ya. Kenapa? Karena saya selalu menyampaikan ke calon mitra kita itu, calon kontraktor itu, setidak-tidaknya harus pahamin dulu visi misinya Koperumnas. Koperumnas ini bisnis yes kita usah, tapi misi kita itu kan ada misi yang memang benar-benar sisi kemanusiaannya cukup tinggi. Kenapa? Karena membantu masyarakat yang memang belum memiliki rumah, tapi dengan bergabung dengan Koperumnas itu bisa punya rumah dengan cara yang mudah. Nah, sehingga calon kontraktor itu atau mitra kita itu harus juga sepemikiran setidak-tidaknya. Oke lah, katakan belum bisa bersyariah, wong kita juga masih ya kalau dibilang syariah murni kan nggak mungkin kita ini. Wong kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila, bukan negara. Jadi kalau kita mau klaim syariah murni juga belum, kita harus fair. Tapi kita kan berakhlak syariah. Kalau berakhlak syariah kan sebenarnya jauh lebih bagus ya. Mau menyampaikan sesuatu kalau tidak faktanya, ya namanya udah nggak syariah, itu bohong kan berarti. Nah, ini yang saya selalu sampaikan ke calon mitra kita atau kontraktor itu, setidak-tidaknya pahami bahwa Koperumnas ini hadir di tengah-tengah masyarakat, visi misinya membantu orang kecil. Sebenarnya itu yang menjadi selalu Pak Dirut katakan, Pak Dirut itu mendambakan juga muncul ada Koperumnas yang lain benar-benar bisa berjalan. Ini kan asas manfaatnya kan untuk orang-orang kecil sebenarnya. Sehingga itu juga harus diyakini oleh sebagai kontraktor atau mitra kita. Kalau kontraktor hanya misinya ngejar keuntungan, dilihat sepintas gede sekali. Wong kita bangun rumah subsidi masa per meter sampai 3 juta dengan tipe 36 kali 36 berarti kan 108 kita kewajiban kita bayar. Ini kan bukti bahwa kita sudah dibicarakan di awal semua. Nggak ada seandainya terjadi deadlock masalah itu kita nggak sebisa mungkin menghindari itu karena sudah kita ceritakan semua dari awal. Jadi kalau mau bicara Koperumnas ini sebenarnya menurut saya benar-benar membantu orang kecil itu fakta, itu nggak terbantahkan. Kalau itu masa punya rumah, pengen punya rumah syaratnya aja hanya KTP, bagaimana? Nggak, denda nggak ada, sita nggak ada. Ya, makanya ini kontraktor harus paham dari awal. Kalau nggak paham pasti masalah, karena kontraktor ini kan ngelihatnya wah bangun rumah subsidi, rumah Koperumnas gampang, harganya bagus. Itu kalau orang yang belum tahu karena ngelihat harganya tinggi, padahal kan kita membayarnya di angsur. Nah, saya katakan berakhlak syariah itulah benar bahwa kita dengan harga 3 juta tapi juga dibayarnya dengan cara diangsur. Komitmen itu sudah kita munculkan dari awal, bahwa setiap bulan ya kan gambarnya ginilah, tipe 36 3 kali 36 108 108 dibagi kali 50 5,4 M dibagi 36
ketemu 150 juta per bulan. Oh sudah, kan gampang sebenarnya itu. Nah itu dibuktikan betul dengan kita. Semua inilah tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan terhadap calon mitra atau kontraktor itu. Semua saya sampaikan semua. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi insya Allah makanya nyari kontraktor Kompolnas ini juga benar-benar butuh kesabaran. Karena apa? Mensosialisasikan programnya Kompolnas ini dengan sistem bayarnya ini bisa atau tidaknya itu harus kita paparkan semua dari awal. Mungkin itu masih ada yang ditanya lagi? Baik Pak, sudah Pak. Sudah. Iya. Oke, jadi kalau sudah, terima kasih. Ini nanti saya juga mau mungkin nyampaikanlah pesan pada umumnya masyarakat, khususnya konsumen yang memang konsumen Kompolnas yang sampai saat ini khususnya di Tajur, mohon doanya. Ini kami lagi konsentrasi penuh untuk di Tajur, mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa wujudkan Tajur bisa benar-benar bisa all out sesuai program kita. Mungkin segitu aja. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.